Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini, Amel ingin membahas mengenai sejarah angkatan Pujangga Baru loh. Teman-teman penasaran tidak sih? Selain itu, ada yang menarik nih. Kita akan membedah kajian feminisme dalam novel Belenggu karya Armin Pane. Yuk ikutin videonya. Nah, bagaimana ya sejarah Angkatan Pujangga Baru itu? Menurut Sarwadi pada tahun 2004 halaman 57, pada masa Pujangga Baru, sastra Indonesia banyak dipengaruhi oleh karya sastra Belanda, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Bagi pemuda-pemuda yang tertarik dalam bidang ini, mereka segera menyadari bahwa penulis asing memiliki lebih banyak kebebasan dalam menyampaikan perasaan mereka. Mereka membandingkan puisi Indonesia dan mengidentifikasi kelemahannya. Dalam prosa, pemuda tersebut juga menyadari bahwa isinya bukan hanya tentang pernikahan paksa dan adat, tetapi juga banyak masalah lain dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pemuda Indonesia tertarik dengan kebebasan ekspresi dan konten sastra barat ini, dan ingin mengaplikasikannya dalam karya sastra Indonesia. Para sastrawan juga berusaha untuk mempersatukan bangsa melalui pembaharuan dalam sastra ini. Inilah awal mula terbentuk Angkatan Pujangga Baru, di mana mereka berupaya mendirikan perkumpulan selain balai pustaka untuk menyalurkan bakat dan cita-cita mereka, serta membuat majalah khusus yang membahas bahasa, sastra, dan kebudayaan umum. Ketika Angkatan Pujangga Baru pertama kali dibentuk dengan Sultan Takdir Ali Syahbana sebagai pemimpinnya, pada tanggal 26 Juni 1933, mereka menerbitkan sebuah majalah bernama Pujangga Baru yang terbit setiap bulan dan sangat populer di kalangan penulis dan masyarakat berpendidikan saat itu. Majalah ini berfungsi sebagai wadah bagi individu yang memiliki pandangan yang serupa untuk mengekspresikan perasaan mereka yang kuat. Namun, pemerintahan Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1942 melarang penerbitan majalah ini. Tetapi, pada tahun 1949, majalah tersebut kembali terbit dan berlanjut hingga tahun 1953. Angkatan Pujangga Baru adalah segolongan sastrawan yang tersebar di tanah air yang bersama-sama menerbitkan majalah sendiri bernama Pujangga Baru. Tahun 1933 merupakan tahun terbitnya majalah Pujangga Baru dan juga dianggap sebagai tahun permulaan berdirinya angkatan itu. Jika dilihat dari pernyataan tersebut, majalah Pujangga Baru menjadi wadah perkumpulan para sastrawan dari berbagai daerah dan aliran agama. Pujangga Baru berniat mencapai cita-cita nasional, yaitu sebagai pembimbing semangat baru untuk membentuk kebudayaan persatuan Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan membentuk majalah Pujangga Baru adalah Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, dan Amir Hamzah, sehingga mereka bertiga menandatangani sebuah pernyataan yang isinya mengajak para pejuang muda untuk bersatu memajukan bahasa dan seni sastra yang sesuai dengan cita-cita pemuda masa itu. Teman-teman, Angkatan Pujangga Baru ini memiliki dua konsep pembaharuan loh. Yang pertama ada konsep pembaharuan yang berorientasi ke barat, dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang kedua, konsep pembaharuan yang berorientasi ke timur yang dipelopori oleh Sanusi Pane. Terdapat juga nih sifat-sifat kesusastraan Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, persoalan adat yang bersifat kedaerahan diganti dengan persoalan yang bersifat umum atau nasional. Lalu kemudian, tiap-tiap karangan masih jelas menggambarkan pribadi pengarangnya yang tidak suka pada peraturan lama yang mengikat. Yang ketiga, bentuk dan isi karangan tumbuh dan berubah sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, pada beberapa pengarang jelas sekali tampak pengaruh barat. Lalu kemudian, apa saja sih pembaharuan prosa pada Angkatan Pujangga Baru? Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia modern. Yang kedua, temanya tidak hanya tentang adat atau kawin paksa, tetapi mencakup masalah yang kompleks seperti emansipasi wanita, kehidupan kaum intelek, dan sebagainya. Yang ketiga, setting yang menonjol adalah masyarakat penjajahan.
Oke teman-teman, berhubung kita akan membedah novel Belenggu karya Armin Pane, sekarang kita bahas dulu ya mengenai biografi beliau. Armin Pane lahir pada tanggal 8 Agustus pada tahun 1908 di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ayahnya bernama Sutan Pangurabaan Pane yang merupakan seorang seniman daerah. Pada tahun 1933, Armin Pane bersama Amir Hamzah dan Sultan Takdir Ali Syabana mendirikan Pujangga Baru. Pujangga Baru ialah sebuah majalah yang mampu mendukung serta mengumpulkan penulis-penulis Hindia Belanda. Armin Pane menulis berbagai karangan, misalnya novel Belenggu. Novel tersebut ialah salah satu karya sastra yang terkenal yang ditulis oleh Armin Pane. Selain itu, terdapat banyak karya sastra lainnya, seperti Kisah Antara Manusia, Jinak-Jinak Merpati, Sajak-Sajak Muda Mr. Muhammad Yamin, Habis Gelap Terbitlah Terang, menerjemahkan surat-surat Raden Ajeng Kartini, dan lain-lain. Belenggu merupakan salah satu novel Indonesia karya Armin Pane, diilhami oleh teori psikoanalisis milik Sigmund Freud. Novel ini menceritakan cinta segitiga antara seorang dokter, istrinya, dan temannya. Cinta segitiga ini akhirnya membuat semua mereka kehilangan orang yang paling dicintai. Novel ini pertama kali diterbitkan oleh majalah sastra Pujangga Baru dalam 3 bagian, dari April hingga Juni pada tahun 1940. Belenggu menjadi satu-satunya novel yang diterbitkan majalah tersebut, dan novel psikologis Indonesia pertama. Dasar-dasar cerita Belenggu sudah terwujud dalam 2 cerpen yang ditulis oleh Armin sebelumnya, yaitu berjudul Barang Tiada Berharga yang terbit pada tahun 1935 dan yang berjudul Lupa pada tahun 1936. Novel yang dihasilkan yang ditulis untuk mencerminkan aliran pikiran manusia dengan menggunakan tanda elipsis dan monolog untuk mewujudkan konflik batin. Sangat berbeda daripada karya-karya sebelumnya dibandingkan karya sastra Indonesia sebelumnya yang sifatnya terbatas pada tema tradisional, seperti pada judul Yang Baik Melawan Yang Jahat. Sedangkan Belenggu mengutamakan konflik psikis tokoh. Novel ini juga mewujudkan sifat modern dan tradisional itu sebenarnya berlawanan. Setelah diselesaikan, novel Belenggu ditawarkan kepada Balai Pustaka, yang mana penerbit resmi negara Hindia Belanda pada tahun 1938. Namun, novel ini ditolak karena dianggap tidak bermoral. Novel ini kemudian diambil oleh majalah Pujangga Baru. Novel ini berkisah tentang kehidupan dan percintaan Dr. Sukartono dengan 2 orang wanita. Ia memiliki pembawaan yang romantis dan suka kepada seni meskipun ia seorang dokter. Dalam statusnya sebagai dokter yang menjadi idaman setiap wanita pada zamannya, Tono dapat mengawini gadis pesta yang cantik yang bernama Tini. Sebelum bertemu dengan Tini, Tono sudah menjalin kasih dengan Yah. Tini juga memiliki masa silam yang sama dengan Tono, yakni menjalin kasih dengan seorang pemuda yang aktif dalam dunia pergerakan politik. Keduanya memiliki masa silam yang menjadi belenggu untuk masing-masing. Rumah tangga Tono dan Tini mengalami kemelut setelah Tini merasa disepelekan Tono yang terlalu asik dengan kewajibannya sebagai dokter. Tono sering pulang larut malam, sementara Tini menunggu tak jemu-jemu. Hubungan perkawinan mereka semakin kisru tatkala Tono bertemu dengan Yah, kekasih lamanya. Dalam keadaan sikap Tini yang semakin dingin, Tono menemukan kehangatan cinta Yah. Pada akhir novel dikemukakan bahwa rumah tangga Tono dan Tini berantakan. Sekarang kita akan membedah novel Belenggu karya Armin Pane menggunakan kajian feminisme. Teori feminis merupakan alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya. Erat berkaitan dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminis merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki. Keberagaman dan perbedaan objek dengan teori dan metodenya merupakan ciri khas studi feminis. Dalam kaitannya dengan sastra, bidang studi yang relevan diantaranya tradisi literar perempuan, pengarang perempuan, pembaca perempuan, ciri-ciri khas bahasa perempuan, tokoh-tokoh perempuan, dan sebagainya. Pemikiran feminisme liberal yang tergambar dalam novel ini dapat dilihat dari pandangan Tini yang ia sampaikan kepada Nyonya Rusdio, yaitu berbunyi, "Memang ibu,
Jalan pikiran kita berlainan. Aku berhak juga menyenangkan pikiranku, menggembirakan hatiku. Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku. Bukan ibu, bukankah demikian? Kami masing-masing berkemauan sendiri-sendiri. Pane pada tahun 2010 halaman 53. Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa pemikiran Tini sangat modern dibanding dengan pemikiran perempuan pada umumnya. Dia tidak setuju dengan pandangan Nyonya Rusdio yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh bepergian sendiri tanpa suaminya. Tini melakukan protes terhadap pandangan tersebut dan menganggap bahwa jika laki-laki dapat bepergian sendiri tanpa istri, maka istri juga seharusnya memiliki hak yang sama. Tini mengejar keadilan dan kesetaraan dengan laki-laki dalam hal ini. Ketika suaminya Tono tidak bisa menemani Tini karena kesibukannya sebagai dokter, Tini memutuskan untuk pergi sendirian. Hal ini menunjukkan keinginannya untuk mandiri dan tidak bergantung pada laki-laki. Tini juga ingin memiliki kendali atas nasibnya sendiri dan membuat pilihan-pilihan sendiri. Pemikiran Tini ini menentang pandangan masyarakat bahwa perempuan sering dianggap irasional dan kurang mampu berpikir rasional, sementara laki-laki dianggap lebih rasional. Setelah itu, saat Tini menjadi anggota panitia bazar dan bertugas menjaga bufet makanan. Dorongan untuk menjadi perempuan mandiri yang tidak bergantung pada suaminya kembali muncul, seperti yang tercermin dalam komentar tokoh lainnya. Ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. Kutipan tersebut menggambarkan bahwa feminisme mendukung perempuan modern dengan pandangan rasional. Tini adalah pendorong kekuatan bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki dan memiliki pandangan serta sikap yang berlandaskan feminisme liberal. Tini adalah tokoh perempuan yang konsisten dengan gerakan feminisme liberal. Namun, Tono memiliki pertanyaan dalam dirinya tentang pengetahuan sebenarnya tentang istrinya. Tono, tanpa memahami sifat asli Tini, menjadikan Tini sebagai istrinya hanya untuk membuktikan kemenangannya. Dalam pernikahannya, Tono lebih fokus pada dedikasi dan profesi sebagai dokter daripada perannya sebagai suami. Ia juga merasa bahwa Tini tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri karena Tini yang berpendidikan tinggi ingin kesetaraan dengan laki-laki dan menuntut kebebasan perempuan sehingga tidak ingin tunduk pada peran tradisional sebagai istri. Sekian dulu ya pembahasan kita, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Dadah!